Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap akhwati fillah yang hadir di majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mencintai kita semua, menyehatkan lahir dan batin kita semua insyaallah. Menjadikan kita hamba-hambanya yang hidup dalam keadaan baik hingga kelak mati dalam keadaan baik, dan di hari akhirat nanti dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hari ini tema saya di sini di Bukit Tinggi adalah muslimah jangan bersedih. Kenapa saya ambil tema itu? Karena sekarang ini masa-masanya orang banyak bersedih. Betul ya? Kita dikabarkan atau kita berulang kali mendengar kabar-kabar duka cita. Kadang-kadang sehari bukan sekali, tapi 2, 3, 4, 5 orang yang kita kenal meninggal dunia hanya dalam waktu 1 hari. Biasa-biasanya ambulan depan rumah saya itu dalam 3-4 hari atau bahkan lebih baru itu kedengeran. Sekarang ini dalam sehari itu lebih dari sekali lewat ambulan demi ambulan. Seorang kawan perawat di Jakarta juga bercerita, doakan kami Ustazah, ada banyak di antara nakes yang tumbang dan banyak di antaranya yang sudah meninggal dunia. Dia bilang ruangan gawat darurat itu sudah tidak lagi mencukupi, sehingga kami pun perlu menjadikan beberapa ruangan lain sebagai tempat untuk pemeriksaan COVID ini ya. Ala kulli hal, apapun yang terjadi teman-teman saudara sekalian, kita harus selalu ingat bahwasanya mengendali segala sesuatu, mengatur segala sesuatu hanya Dia Zat yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karenanya atas segala kesedihan yang datang dalam kehidupan kita, saya mengajak semua muslimah, baik yang hadir di tempat ini atau yang mendengar secara online streaming ya, ataupun yang nanti akan mendengar ucapan saya ini, ajakan kepadamu untuk tidak bersedih. Bukan artinya bersedih secara wajar sebagai seorang manusia, karena itu hal yang pasti datangnya. Akan tetapi maksud saya dengan kata-kata jangan bersedih, jangan berlarut dalam kesedihan. Jangan biarkan kesedihan membunuhmu. Jangan biarkan kesedihan menjebakmu. Jangan biarkan kesedihan menjeratmu hingga membuatmu kesulitan untuk melihat kenikmatan yang ada di sekelilingmu. Sebab Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau lihat kenikmatan dari Allah, kalau kamu mau menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Jadi masalahnya dalam kehidupan, kesedihan, kesusahan pasti datang, tapi kenikmatan juga pasti akan datang dengan lebih banyak lagi. Fokusmu masalahnya, mau melihat kepada kenikmatan tersebut atau melihat kepada kesedihan yang terus-menerus. Maka ini adalah ajakan bagimu teman-teman saudara sekalian, untuk jangan berlarut dalam kesedihan. Lihatlah di sekelilingmu, meskipun satu pintu di hadapanmu tertutup, sebenarnya ada begitu banyak pintu-pintu yang lain yang dalam keadaan terbuka. Jangan sampai fokusmu melihat kepada satu pintu di hadapanmu yang tertutup membuatmu lupa dan tidak mencoba untuk membuka pintu-pintu lain yang mungkin saja terbuka. Teman-teman saudari sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang banyak kisah-kisah perempuan-perempuan yang mulia. Dan saya amati, subhanallah,
Subhanallah. Ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tentang perempuan, ada di antaranya ibunda Nabi Musa, Yukabid, atau Sayyidah Maryam, ibunda Sayyidina Isa ibn Maryam alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ibunda Nabi Isa alaihi salam, Sayyidah Maryam, Allah ketika menghibur Sayyidah Maryam dengan ucapan wanadaha min tahtiha alla tahzani. Allah memanggil dari arah bawahnya, alla tahzani, janganlah kamu bersedih wahai Maryam. Kepada Nabi Musa pun, kepada ibunda Nabi Musa pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkatanya seperti itu. Wa qarri 'aina, kata Allah, tenangkan hatimu, tenangkan hatimu. Maka teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ternyata kesedihan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkannya untuk dirasakan secara berlarut oleh kita kaum perempuan sebagai muslimah, jika kamu adalah seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih. Untukmu, wahai seorang janda yang ditinggal mati suamimu atau ditinggalkan oleh suamimu, jangan sedih. Meski suamimu tidak lagi menginginkanmu, Allah menginginkanmu. Meski suamimu meninggalkanmu, meninggal dunia, kamu harus tahu Allah tidak akan pernah meninggalkan. Untukmu, wahai seorang anak yang mungkin orang tuamu tidak terlalu menyayangimu, kamu tidak merasakan kasih sayang mereka, jangan sedih. Sebab meski orang tuamu tidak menginginkanmu sekalipun, kamu harus tahu Allah menginginkanmu. Untukmu, wahai seorang ibu yang kamu melihat hati anakmu tak tertuju padamu, padahal kamu begitu menyayanginya dari sejak kecil, kamu biarkan ia dalam buayanmu, dalam gendonganmu, kamu pandangi ia dengan sepenuh kasih sayangmu, kamu curahkan segala perhatianmu padanya, menjadikannya jantung hatimu, belahan jiwamu. Akan tetapi kini ia seperti jauh darimu, tak peduli padamu, tak mengindahkan ucapanmu. Jangan bersedih. Hati anakmu berada dalam genggaman Allah. Jangan bersedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu. Buat siapapun yang ada di tempat ini, jangan biarkan kesedihan menggerogotimu. Kamu harus tahu, bersama denganmu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siap menanggung segala pedih dan duka selagi engkau bersama dengannya. Gimana caranya Ustazah biar gak sedih? Gimana caranya biar gak sedih? Yuk kita cari tahu. Karena mau kesedihan mesti datang. Gimana caranya agar setiap kali hal-hal yang membuat kita sedih itu datang, kita tidak berlarut dalam kesedihan? Yuk kita kupas satu-satu poinnya, biar hati kita bisa lebih damai. Nanti ingat-ingat, kalau dapat pelajaran itu ingat-ingat ya, ingat-ingat. Biar sekali diajarkan akan jadi ilmu seumur hidup insya Allah. Gitu kan? Karena jarang-jarang sama saya. Teman-teman sedikit sekalian, yang pertama, biar gak berlarut dalam kesedihan, gimana caranya? Sebab sakit pasti datang, kecewa pasti datang, gundah gulana pasti datang, gelisah pasti datang, kekhawatiran, ketakutan kita pasti datang. Kadang-kadang Allah ambil harta kita, kadang-kadang Allah ambil orang tercinta kita, kadang-kadang Allah ambil
keuntungan kita, kadang-kadang Allah ambil kesehatan kita. Bagaimana caranya biar gak sedih? Nomor satu, kamu harus tahu pengendalinya Allah. Kamu harus tahu sumbernya adalah Allah. Kamu harus tahu bahwasanya tidak ada apapun terjadi kecuali semuanya dari Dia. Dari Dia, teman-teman sekalian. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan beda antara sesuatu yang mengecewakan datang dari orang yang tidak kita kenal dengan sesuatu hal yang menyakitkan tapi datang dari yang kita cintai, dari yang kita sayangi dan kita tahu dia menyayangi kita. Itu beda. Saya ceritakan. Ada seorang lelaki datang kepada seorang guru, seorang syekh namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Situturah. Saya belajarnya dulu di Tarim, Hadramaut, Yaman. Karenanya ulama-ulama yang banyak saya kenal dan saya pelajari sejarahnya, ucapannya, kisah-kisahnya itu memang ulama dari kalangan Hadramaut, dari daerah Hadramaut di negara Yaman. Ini salah satunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ulama terkemuka di kampungnya, sehingga orang-orang di kampung kalau bertanya, kalau minta didoakan, kalau minta fatwa, datang kepada beliau. Ayah beliau Habib Muhammad Al-Habsyi adalah mufti Mekah pada zamannya, mufti Mekah mazhab Syafi'i pada zamannya. Seorang laki-laki datang kepada Habib Al-Habsyi. Dia bilang, doakan saya. Doakan saya agar Allah mencintai saya. Ida'ili an yarzuqani Allah mahabbatan. Doakan saya agar saya dicinta oleh Allah SWT, dikaruniai cintanya. Habib Ali tanya, kenapa kamu minta doa seperti itu? Kenapa kamu minta didoakan seperti itu? Dia menjawab, teman-teman, dengarkan. Dia bilang, karena saya kemarin ini ada lihat seorang laki-laki yang sangat kuat, anggaplah preman, gitu ya. Orang laki-laki yang badannya sangat kekar, orang yang sangat kuat dan dikenal temperamental, marahan, emosional. Sedang bersama dengan anak laki-lakinya berusia 2 tahunan, sedang menggendong anak laki-lakinya. Jadi anak laki-laki umur 2 tahunan digendong sama bapaknya preman, badannya gede, mukanya sama, dan orangnya marah. Dia bilang, gak lama kemudian saya lihat anak laki-laki ini deketin jenggot bapaknya, kemudian jenggot bapaknya dicabutin, jenggot bapaknya dimainin, ditarik, cabutin. Dia bilang, saya udah mikir, ya Allah, marahnya kayak panik. Ternyata nggak marah, ternyata si bapak ini malah ketawa-ketawa kesenangan. Padahal saya tahu dicabut jenggotnya itu pasti juga sakit. Tapi dia malah justru senang-senang aja. Dari situ saya paham bahwasanya kalau saya dicinta sama Allah, maka saya kalau berbuat sesuatu hal yang tidak mengenakan, berbuat dosa misalnya, Allah mudah untuk memaafkan saya. Nih teman-teman sekalian, inti dari cerita ini yang saya ceritakan adalah kalau yang mencintai kita melakukan sesuatu hal, andai dilakukan oleh orang lain kita marah, kalau dilakukan sama dia kamu nggak marah. Betul. Suami misalnya gitu, cubit-cubit manja, sakit sih sebenarnya, tapi
senang-senang ngaji tuh istrinya, betul nggak? Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka begitu banyak orang-orang itu yang kalau disakiti sama orang yang tercinta tuh gak jadi masalah asalkan dia tetap cinta, betul? Selagi dia tetap cinta, sebab yang paling ditakutkan baginya adalah kehilangan cinta orang tersebut. Maka demikian pula dengan segala kesedihanmu, segala kesusahanmu, segala kesulitanmu, segala kekecewaanmu di atas muka bumi ini, sumbernya adalah Allah. Ketika kamu sakit, yang memberimu sakit adalah Allah. Ketika kamu sulit, yang memberimu kesulitan adalah Allah. Ketika kamu ditinggal oleh orang yang kamu cintai, yang membuat hal itu terjadi adalah Allah. Allah, bukan yang lain. Gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka selagi Allah tetap mencintai kita, jangan bersedih. Gak apa-apa, tenang-tenang aja. Semuanya dari Dia juga kok. Semuanya dari Dia juga. Semuanya dari Dia juga. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang benar, teman-teman saya, jangan berlarut dalam dia. Sulaim namanya, Uwaisah dalam nama aslinya. Seorang perempuan Ansor dari Madinah. Dia ini teman-teman sekalian, Nabi sampai menyebutnya min adka nisa'il Madinah, salah satu perempuan Madinah paling cerdas. Uwaisah, Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik meninggal dunia, orang yang paling dia sayangi, paling dia cintai adalah Anas ini. Begitu Nabi Muhammad datang hijrah ke Madinah, dia lihat orang-orang begitu banyak menghadiahi Nabi Muhammad berbagai macam harta dan benda. Dia bawa anaknya Anas bin Malik hadapan Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, inni ra'aitu nas yahdun ilaika bihadiyah. Wahai Nabi, aku lihat orang-orang begitu banyak memberikan hadiah kepadamu. Saya pun ingin memberikan hadiah padamu, wahai Rasul, sesuatu hal yang paling berharga. Dan tidak ada yang lebih berharga bagi saya kecuali Anas, maka terimalah ia untukmu, wahai Rasulullah. Nabi Muhammad bilang, Sulaim, sekarang saya yang bingung. Kalau saya dikasih pedang, saya ngerti mau dibuat apa? Kalau saya dikasih tanah, saya ngerti mau dibuat apa? Saya dikasih uang, saya ngerti mau dibuat apa? Saya dikasih kuda, saya ngerti mau dibuat apa? Tapi kalau saya dikasih anak laki-laki berusia 10 tahun, terus saya buat apa, wahai Rasul? Terus apa, wahai Rasul? Kalau ajak dia pergi perang pun boleh, wahai Rasul. Kata Nabi, aku masih lebih tinggi daripada Anas. Bagaimana saya bawa dia pergi perang? Terserah kau aja, wahai Nabi. Tapi saya bilang padamu, Anas ini anak paling cerdas di antara kawan-kawan, pemuda yang paling cakap di antara teman-temannya. Kau boleh mempergunakannya seperti apapun yang kau mau. Nabi kemudian bilang, kalau gitu biarkan dia bersama wahai Muslim, biar dia bisa melakukan khidmah di dalam rumahku, nyapu, cuci baju, bersih-bersihin piring, bersih-bersihin tempat gitu. Katanya Muslim, lebih wahai Rasulullah. Anas pun iya wahai Nabi Muhammad. Senang hati. Ini yang katanya Anas, khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama ra'aitu qala li lima taf'al hakadha ya Anas. Kata Anas, saya berkhidmah kepada Nabi Muhammad 10 tahun. 10 tahun khidmah Nabi Muhammad, dari sejak kedatangan Nabi ke Madinah sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dari datang Nabi sampai wafat 10 tahun. Dia bilang, saya tidak pernah mendengar Nabi Muhammad membentang saya,
ngomelin saya, marah-marahin saya. Dan saya pun juga tidak pernah mendengar Nabi Muhammad berkata, untuk sesuatu hal yang saya lakukan, kenapa kamu melakukan ini wahai Anas? Dan untuk sesuatu hal yang tidak saya lakukan, kenapa kamu tidak melakukan ini wahai Anas? Bahkan kalau ada keluarganya menegur saya karena kesalahan, pecah piring misalnya gitu. Katanya keluarga, ya Anas, kenapa kamu pecahin piring saya? Salah satu istri Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, da'u illa yuridillahu an yaf'alah kama fa'ala. Biarin kalau piring itu gak takdir pecah sama Allah, gak bakal pecah. Jangan marahin Anas. Kalau piring itu gak ditakdir pecah, gak bakalan pecah. Contoh sekalian saya muliakan, ini salah satu jurus jitu Nabi Muhammad untuk mengendalikan kesedihan, dengan mengingat bahwa kalau nggak ditakdir sama Allah nggak akan terjadi bahkan piring pecah sekalipun. Kan begitu? Jangan sampai ibu-ibu nih anak-anaknya bilangin Tupperware, anaknya merasa dia telah kehilangan kasih sayang ibunya. Ada yang begitu, menghilangkan Tupperware sama dengan penderitaan seumur hidup. Ibunya tiap lihat anaknya kita Tupperware aja. Selain itu saya muliakan, jangan sampai piring yang dipecahkan anakmu membuat hati anakmu menjadi pecah karenamu dengan omelan-omelanmu itu. Ingat, gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Pengendalinya satu, pengaturnya satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu hari saya lagi jalan sama ponakan saya, laki-laki, dan bersama dengan ibunya, jadi bersama dengan kakak saya. Dia nyetir ponakan saya itu anak muda kan, dan waktu itu mungkin perhitungan nyetirnya kurang pas sehingga nabrak. Mamanya marah, mamanya turun. Saya udah tahu nih apa yang akan terjadi, saya minta turun. Saya kemudian yakin, saya bilang sama kakaknya, jangan ngomong apapun, biar saya ngomong. Anaknya udah pecah. Waduh, dimarahin gimana nih sama mama? Mobil baru pulang waktu itu. Saya bilang sama kakaknya, tolong jangan ngomong apa-apa biar saya. Dia bilang, tapi ini kan oke. Saya bilang nanti kalau perlu apa-apa tinggal bilang ke saya. Saya masuk lagi ke mobil, anaknya nanya gitu, gimana kabarnya? Katanya gitu. Maksudnya, gimana kerusakannya gitu, kabar mobilnya gimana? Saya bilang nggak apa-apa, cuma pengen doang nak. Saya bilang mobilnya ada kerusakan dikit, ada tergores sedikit, tapi nggak apa-apa selagi hati kita semua nggak ada yang tergores. Jangan buat masalah jadi susah dengan cara pikirmu yang berlebihan. Sederhanakan masalah yang rumit, jangan semakin didramatisir. Oke? Dapat poinnya. Kembali pada Sulaim, bukan ini yang saya ceritakan. Serius saya muliakan, Sulaim yang asalnya janda dengan anak, sekarang anaknya ada dititipin sama Nabi, dia pun menjanda. Lama-kelamaan menjanda, dan Sulaim ini salah satu perempuan cerdas, perempuan pandai, perempuan yang juga pandai mengambil hati orang, sehingga orang-orang tuh menyayangi dia gitu. Maka begitu menjanda ini, banyaklah lamaran dari orang-orang datang padanya dan semua ditolak sama Sulaim. Sampai jika seorang laki-laki bernama Abu Talha datang melamarnya. Waktu itu Abu Talha adalah seorang pengusaha, ya, dari Madinah juga, dan dia adalah orang yang belum masuk Islam. Sulaim pikirnya bukan untuk dirinya, tapi diajari Islam, untuk dakwah Islam, untuk Nabi Muhammad, tentu saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis Sulaim lama, kata Sulaim,
Kata Abu Talha lama sudah bilang datanglah kembali 3 hari yang akan datang. Abu Talha datang lagi, Sulaim sudah beristikharah, ikut adik-adik jomblo. Kalau ada yang datang melamamu, istikharahkan dia. Tanya sama yang tahu. Kamu gak tahu. Bahkan si calonmu ini, laki-laki yang melamamu gak tahu. Kawin sama kamu tuh baik apa gak baik? Orang tuamu gak tahu, orang tuanya gak tahu, kamu yang tahu, maka tanya yang tahu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Berapa banyak perkara yang kamu anggap baik, bagus, ternyata jelek bagimu. Berapa banyak perkara yang kamu anggap jelek, ternyata itu baik bagimu. Kita nih suka menganggap musibah sebagai berkah dan berkah sebagai musibah. Yang mana yang musibah, yang mana yang berkah, kita nggak tahu. Wah, beruntung sekali dia dilamar sama cowok itu, berkah sekali. Kalau tahunya ada RT, dia nggak tahu untuk seleksi. Maka bertanya lah, kalian tahu. Ada yang cara satu, tanya saya, Ustazah, saya ini dilamar sama cowok Ustazah, saya sudah mantap, dia berdua sudah mantap, keluarga kami semua sudah mantap. Perlu kau berisi orang? Perlu. Kenapa gitu Ustazah? Kan semuanya sudah mantap. Sebab yang dicari bukan mantapmu, mantapnya Allah. Sebab yang dicari bukan maumu, tapi maunya Allah. Kita semua tidak bukan fitnah, hanya Allah yang tahu. Beristighfar. Sesudah Sulaim istikharah dan hasilnya baik, Abu Talha datang. Sulaim bilang, Abu Talha, sebenarnya sesudah kematian dari bapaknya Anas, saya sudah tidak lagi berniat untuk menikah. Akan tetapi ketika kamu yang datang melamar, pikiran saya berubah, keputusan saya berubah. Saya mau menikah dengan wahai Abu Talha. Cuma masalahnya, kamu kan belum muslim. Kalau kamu mau masuk ke dalam agama Islam, cukuplah itu sebagai mahar bagi saya. Abu Talha bilang, baik wahai Sulaim, saya akan menikah denganmu dan saya akan masuk Islam bersama denganmu. Dia pun masuk Islam dan bagus keislamannya. Abu Talha sangat baik keislamannya teman-teman sekalian. Nabi menyayanginya sebagaimana Nabi tentu saja menyayangi Sulaim dan menyayangi anaknya Mas Ibrahim. Nikah nih sama Abu Talha, usianya Sulaim juga nggak lagi muda. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak dapat anak. Jadi Abu Talha yang memang sangat ingin mendapatkan anak, luar biasa sekali. Berulang kali minta didoakan dan lain sebagainya. Satu hari Sulaim hamil, punya anak. Anak laki-laki, teman-teman sekalian. Abu Talha hatinya terfitnah dengan anak tersebut. Maksudnya cintanya itu berlebihan gitu. Abu Talha. Sulaim ini juga cinta sama anak, saya benar cinta sih. Anaknya lagi lucu-lucunya, umur setahunan lebih gitu, lagi mulai belajar jalan, lagi yang udah deh gitu. Hati orang tua melihat apapun aja kebayang anaknya gitu. Lagi kayak begitu, satu hari anaknya ini lagi sakit. Nah, demam gitu. Abu Talha lagi ada jadwal, ada keharusan untuk pergi berdagang beberapa hari, meninggalkan keluarganya. Sulaim yang ditanya, saya mungkin gak usah jalan aja kali ya Sulaim, anak kita kan lagi sakit. Gak usah gak apa-apa, dagang aja gak apa-apa, insya Allah. Kan ada Allah bersama dengan kita. Abu Talha pergi berangkat dagang. Malamnya anaknya Sulaim meninggal. Sulaim urusin jenazahnya, Sulaim urusin semuanya. Dan Sulaim pesan sama keluarganya yang ada di tempat itu,
tolong jangan ada yang ngabari kematian anak Abu Thalha, biarkan saya sendiri yang lakukan. Zaman itu aman ya kayak begini, jangan ada yang tiba-tiba WhatsApp, kayak ada yang tiba-tiba telepon. Sampai kemudian di hari yang biasanya Abu Thalha datang, mungkin 2-3 hari, malam datangnya, kebiasaan dia gitu. Sulaim udah tahu dia bakalan datang jam itu, waktu itu. Jadi Sulaim udah dandan, udah masak, dia kuat sekali hati. Kenapa kuat? Dia paham pengendalinya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis selesai semuanya dirapi-rapiin, rumahnya bersih, kamarnya wangi, dia pun udah masak, habis itu mandi cantik-cantik, dia rapi-rapi, dia wangi-wangiin badannya. Abu Thalha datang, kemudian disebutkanlah makanan. Teman-teman sering sekalian, Abu Thalha datang, dia pun kemudian menggodanya, perayunya. Sempat nanya Abu Thalha, gimana kabar anak kita? Jawaban Sulaim, huwa ahda ma yakun, huwa ahda ma yakun. Anak kita sekarang sudah jauh lebih tenang. Duduk tinggal, gimana gak tenang? Sulaim kemudian merayu, menggoda suaminya. Suami sendiri ya, suami sendiri silahkan menggoda. Suami aja. Dan kemudian Sulaim habisnya terjadi hubungan suami istri dengan Abu Thalha, mereka berdua selesai mandi. Sulaim pun memanas-manaskan makanan dan menghidangkannya dalam keadaan menggugah selera. Abu Thalha pun makan dengan lahap. Habis selesai makan, Sulaim, zaman itu 1400 tahun yang lalu, pengendalian emosinya mampu menjadikan beliau si cerdas itu. Kalau mau ngasih kabar duka, jangan biarkan orang dengar kabar duka dalam keadaan lapar. Cakep bener kan? Sebab orang kalau udah dengar kabar duka dalam keadaan lapar, gak bakalan semangat mau makan. Ini 1400 tahun yang silam loh, belum ada prinsip-prinsip psikologi. Tapi orang tuh kalau dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi cerdas, teman-teman sekalian. Orang kalau dekat sama sumber pengetahuan yang menjadi begitu brilian. Maka kalau kamu kepengen dirimu tahu apa yang mesti kamu lakukan, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan senantiasa memberikan kepada jalan petunjuk. Pengen anak menjadi anak-anak yang cerdas, dekatkan mereka kepada Allah, dekatkan mereka kepada Allah, dekatkan mereka kepada Allah. Orang dekat sama Allah jadi cerdas, jadi pintar, jadi tahu apa yang harus dilakukan dalam segala keadaan. Jadilah habisnya Sulaim bikin kenyang suaminya sekarang kenyang. Udah mohon maaf badannya segar, udah bersih, gitu ya. Udah mohon maaf berhubungan dengan istrinya, udah semuanya terpuaskan. Sulaim baru ngasih kabar duka ini dan dengerin bangsanya ini. Dia bilang gini, Abu Thalha, saya mau diskusi dong sama kamu. Apaan Sulaim? Misal ada tetangga nih nitipin barang sama kita, anggaplah panci, barang kali. Anggaplah kalau zaman sekarang sepeda motor, nitip mobil begitu, boleh pakai gitu. Dia bilang satu hari tetangga kita itu mengambilnya itu barang, kita kasih apa enggak? Ya kasih lah, barang punya dia kok. Kalau saya tahanin gitu, saya nggak mau kasih, boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Sulaim rusak barang punya dia ambil balik, dia kasih dengan rela hati. Abu Thalha, ya rela lah, orang punya dia kok, bukan punya kita. Jangan ngaku-ngaku Abu Sulaim. Dengan ikhlas Abu
Bahaya betul. Apalagi anak kita kan dititipkan Allah. Maksud kamu, dia sudah diambil balik oleh pemiliknya. Baru paham Abu Talha bahwa yang dimaksud dengan barang tadi ini adalah anaknya. Dan bahwasanya semua yang kita punya hanyalah kita. Dia jadi ambil balik sama pemiliknya lain. Abu Talha langsung marah berdiri. Jadi maksud kamu anak kita tuh udah mati, Muslim? Iskir ya Bapak. Sabar ya Bapak. Tenangkan hati. Kita pahala dari Allah. Tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah, bukan? Dia sudah diambil kembali oleh yang punya Allah. Jadi anak kita mati dan kamu bisa-bisanya dandan, kamu bisa-bisanya masak. Kamu perempuan gak punya hati, wahai Muslim. Keluar dari rumah, gebrak pintunya, pergi. Kemana? Orang beriman, dia tahu kemana harus pergi. Dia mencari seseorang yang dapat mengendalikan emosinya. Dia mencari orang soleh untuk menjadi kawan diskusinya. Dan tidak ada yang lebih soleh pada masa itu dan pada sepanjang masa tentu saja daripada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi gak mesti gitu. Kalau jangan curhat sama temen supaya pada jadi kompor. Betul. Kalau lagi gelisah-gelisah, jangan curhat sama orang-orang yang kira-kiranya tidak membawamu mengingat Allah SWT. Cari orang yang kalau kamu curhat kepadanya akan mengingatkanmu kepada Allah. Gak ada Ustazah, buka YouTube saya, buka Instagram saya. Mungkin kamu bisa akan mendapatkan jawaban-jawaban di sana. Saudara itu sekalian saya muliakan, Sulaim ditinggal ngomong, aku bakal pergi ke masjid nyari Nabi Muhammad. Jam 1 malam sekitar, Nabi tentu saja beristirahat. Sulaim Abu Talha mondar-mandir, udah sampai tuh ke pintunya Nabi Muhammad SAW. Dia ketok pintu, pinginnya ketok pintu kamar Nabi Muhammad, pengennya. Tapi subhanallah, iman di dalam hati Abu Talha dan cinta dalam hatinya membuatnya tidak mau mengikuti hawa nafsu, membuatnya tetap berada bahkan dalam keadaan yang dia rasa darurat sekali. Gak berani mau ketuk pintu kamar atau rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi mondar-mandir aja dalam masjid. Kan kamarnya Nabi atau rumahnya Nabi, saya sebut kamar atau rumah karena kan rumah, tapi sebenarnya saya pernah lihat replikanya dalam ukuran yang asli. Lebih tepat disebut kamar. Kalau mungkin kamar sebagian dari kita ini ada yang jauh lebih besar daripada rumah Nabi Muhammad SAW. Jelas sekali. Jadi mau ketuk pintu nih, aduh enak bener gitu. Jadi mondar-mandir aja di masjid. Gelisah luar biasa. Sampai datang waktunya azan subuh, beberapa sahabat mulai berdatangan. Ketika Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, segera disambut, segera dihampiri oleh ya Rasulullah. Fakat begitu Sulaim masih terbel. Rasul Sulaim itu ternyata keras banget hatinya, wahai Rasulullah. Nabi sendiri, Nabi kenal Sulaim, Nabi tahu sangat dekat sama Sulaim, sehingga Nabi paham bukan keras hati tapi kuat hati. Itu beda. Bukan keras hati tapi kuat hati. Kokoh seperti batu karang, tak terhempas oleh gelombang. Namun aku perlu untuk punya hati seperti itu, tidak mudah goyah oleh aku. Jadi Nabi begitu Abu Talha cerita, tadi malam tuh Rasul begini begitu diceritain sama Abu Talha.
Saya nggak tahu kalau anak kita mati. Kalau anak kita tahu anak kita meninggal, bagaimana saya punya hati yang cukup kuat untuk bisa melakukan itu. Nanti kembali melebarkan senyumnya. Memang lagi selalu senyum. Nabi Muhammad bilang, barakallahu lakuma fi lailatikum, barakallahu lakuma fi lailatikum, barakallahu lakuma fi lailatikum. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian ini, wahai Allah. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian, Semoga Allah 3 kali didoakan keberkahan untuk malam tersebut. Hamil Sulaim berkah doanya Nabi Muhammad SAW. Lahir anak perempuan sekalian. Dari ini juga para ulama bilang, anak perempuan, anak laki-laki, jangan pernah kamu anggap bahwa anak laki-laki lebih berkah daripada anak perempuan. Kalau begitu seperti itu, niscaya Allah akan jadikan pengganti anak laki-laki yang meninggal pasti laki-laki juga. Nyatanya pengganti anak laki-laki yang meninggal dunia dari Abu Talha dan Muslim lahirnya perempuan. Padahal itu sudah yang berkah Nabi Muhammad 3 kali lahirnya anak perempuan. Kan kalau sesuatu berkah digantikan kan dengan yang lebih baik, kan gitu ya. Nah ini yang menunjukkan bahwasanya anak laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak ada perbedaan. Tidaklah laki-laki lebih mulia daripada perempuan pun sebaik. Lahir anak perempuan. Nah si anak perempuan ini menjadi salah satu dari perempuan paling berkelas, perempuan paling cerdas pada masanya. Seorang yang sangat memahami Al-Quran, sangat memahami Islam. Beliau kemudian melahirkan begitu banyak anak-anak, agaknya sampai lebih dari 10 anak, gitu ya. Dan kesemuanya hafal Quran, kesemuanya memahami hadisnya, kesemuanya menjadi ulama, teman-teman sekalian. Dan banyak di antara mereka yang meninggal dunia sebagai syahid fisabilillah berkat doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita ini kita tahu kesedihan apapun dalam kehidupan kita, hal-hal yang paling menyedihkan seperti apapun dalam kehidupan kita, sejatinya semuanya tidak akan pernah lepas dari takdirnya Allah, pengaturnya, pengendalinya, yang ngaturin ini mesti begini, ini mesti begini, ini harus begini, hari ini datang ini, hari ini datang ini. Semuanya adalah Allah Subhanahu. Jadi jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan, sebab pengendali semua urusan harus memasuki dalam pikiran. Pengendali semua urusan adalah Allah. Makanya kita kalau ada ujian apapun, mau ujian besar orang meninggal dunia dari yang kita sayangi, ataupun ujian kecil sekedar kena tusuk-turi, ataupun dalam mati, atau apa aja gitu, ujian-ujian kecil, atau sedikit kepleset kaki misalnya gitu, kita disenangkan untuk mengingatkan diri kita dengan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua punyanya Allah. Kaki kita tergelincir sedikit, kaki kita terkilir sedikit, kaki kita punyanya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah semuanya akan kembali. Jadi sedikit sekalian, yang pertama kamu harus ingat agar kesedihanmu tidak berlarut-larut adalah pengendalinya Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman saudara sekalian, agar tidak berlarut dalam kesedihan, kamu harus tahu bahwasanya antara yang susah sama yang mudah itu banyak yang mudah loh. Betul? Kamu harus melihat sisi yang lain, saudara sekalian, bahwasanya bersama dengan kesedihanmu itu pasti juga ada begitu banyak sebab-sebab yang membuatmu tersenyum. Hari ini kamu dapat sesuatu penyebab yang membuatmu pantas menangis. Tapi kalau kamu mau lihat, ada begitu banyak hal dalam hidupmu yang sudah terjadi yang seharusnya membuatmu pantas tersenyum dan berkata Alhamdulillah. Jadi ketika datang hal yang tidak enak dalam hidup kita, penyebab kesedihan kita harus
memikirkan tentang banyak hal-hal indah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Atau misalnya ini, kita memikirkan bahwa Allah itu sebenarnya bisa memberi kepada kita yang lebih berat daripada ini, akan tetapi tidak dia lakukan. Mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat-ingatlah, bayang-bayangkanlah, angan-angankanlah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu. Dengan itu kamu akan menjadi orang yang beruntung. Dengan itu kamu akan menjadi seseorang yang beruntung. Kamu lagi sakit perut, kalau kamu fokus pada sakit perutmu itu, ya udah gitu. Kamu akan merasa bahwa kamu adalah orang paling sakit sedunia. Apalagi dengan sekarang, begitu kamu udah sesak nafas, gitu ya, kamu akan merasa bahwa kamu adalah orang yang kayaknya matinya ini udah tinggal hitungan detik gitu. Dibuat was-was, dibuat takut, dibuat gelisah. Orang mati kayak di COVID nih, langsung di Delta, Alpha, Beta, banyak betul variannya. Udah dibuat gelisah teman-teman sekalian. Habis itu langsung buka beritanya, waduh, pasien meninggal ini terus segala macam, tambah semakin sesak nafasnya beneran. Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika kamu merasa dadamu sesak, teman-teman sekalian? Tarik nafas pendek-pendek, kemudian kamu ingat-ingatin, tapi mata saya melihat enak, tapi telinga saya mendengar enak, tapi tenggorokan saya nggak sakit, tapi badan saya nggak panas, berarti saya bukan COVID. Kan begitu? Teman-teman sekalian, tapi kaki saya masih bagus, yang lain-lain masih bagus. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Yang sakit dada aja, yang lain enggak. Yang dada nih berarti mungkin masuk angin. Gitu. Jangan didramatisir masalah. Kamu akan dipusingkan sama kesedihanmu sendiri. Ada seorang pakar dokter di Amerika. Jadi kalau biasanya orang kalau disebut negara-negara barat, kalau urusan kedokteran atau apa lebih bisa dipercaya gitu. Lebih orang percaya. Padahal sebetulnya nggak gitu juga itu. Dia mengatakan bahwasanya 90% penyakit yang diderita oleh orang di atas muka bumi sumbernya adalah dari pikiran. Penyakit yang badan yang sebenarnya hanya 10%, sisanya 90% itu adalah psikomatik istilahnya ya. Nah jadi sakitnya pikiran terus-menerus dibiarkan, kesedihan yang berlarut, stres yang diikuti, depresi yang diikuti gitu, kesedihan, kekhawatiran, kegalauan yang diikuti, akhirnya kemudian mengarah kepada itu tadi stres, depresi dan lain sebagainya, menyebabkan psikomatik teman-teman sekalian. Badanmu akhirnya berasa sakit karena kamu merasa dirimu sakit. Dan bismillah, jangan dibesar-besarkan. Masalah yang besar dikecilkan, masalah yang rumit disederhanakan. Dengan kita senantiasa mengingat bahwasanya inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama, yusra, ada kemudahan yang berikutnya. Jadi itu dalam surat itu tuh al-usrnya tuh pakai alif lam. Kalau yang belajar bahasa Arab ini, yang belajar bahasa Arab ada demikian maksudnya. Ini ngerti, al di situ tuh al ta'rif adik-adik, teman-teman. Artinya bahwa dia tuh sama gitu ya, itu juga. Inna ma'al usri yusra. Yang yusranya nggak pakai alif lam depannya. Artinya itu kemudahan yang lain. Jadi bersama dengan satu kesulitan akan ada sekurangnya dua kemudahan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jadi
yang gak enaknya, tapi fokusnya kepada yang masih disisakan oleh Allah SWT, atau fokusmu kepada Allah, kenikmatan-kenikmatan yang mengelilingimu pada saat itu. Seorang sahabat, ada seorang sahabat yang sahabat Nabi Muhammad SAW, dia sakit kaki, akhirnya kemudian diwajibkan operasi potong kaki. Malam hari itu menjadi satu-satunya malam yang dia gak bangun tahajud ya. Habis sholat isya dia mengerjakan itu, dia pingsan karena nggak mau minum alkohol, minum khamr untuk menghilangkan sakitnya. Dia nggak mau mengerjakan kemaksiatan, sehingga akhirnya dipotong kakinya tanpa dibius, kalau dia sekarang gitu, tanpa dia harus minum minuman keras. Akhirnya kemudian dia pingsan, bangun tidur, dia pun nyari air untuk mengerjakan sholat subuh. Habis selesai sholat subuh, dia dapat kabar dia punya 2 anak laki-laki, salah satunya meninggal. Anak laki-laki ini meninggal di hari di mana dia kehilangan 1 kaki. Dia angkat tangan, ya Allah, Engkau berikan kepadaku 2 kaki, telah Engkau ambil 1 di antara keduanya, dan masih Engkau sisakan yang 1 lagi. Terima kasih ya Allah, masih Engkau sisakan 1 kakiku untukku, meskipun Engkau sebenarnya dapat mengambil 2-duanya. Ya Allah, telah Engkau berikan kepada 2 orang anak, yang 1 telah Engkau ambil di sisimu, masih Engkau sisakan yang 1 lagi. Padahal Engkau bisa saja mengambil keduanya dariku. Terima kasih ya Allah atas apa yang Engkau sisakan. Padahal cuma punya 2 yang ambil 1, masih bisa bersyukur. Apalagi kita yang dikasihnya 10 diambil 1, dikasih kenikmatan begitu banyak, duitnya banyak, hilang 100.000 aja kayak udah bakalan bangkrut. Aneh kan? Begitu banyak yang Allah kasih kepada kita, teman-teman serius sekalian. Begitu banyak tahun-tahun kita berada dalam kesenangan, berada dalam kemudahan. Begitu ada 1 tahun yang kita dalam keadaan kesusahan, 2 tahun kita dalam keadaan kesusahan, ya gak apa-apa gitu. Begitu banyak hari-hari indah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita. Ada hari yang menyedihkan, ya gak apa-apa, kan masih banyak yang sisa-sisanya. Maka nikmati yang sisamu. Jangan kamu fokus kepada penyebab-penyebab kesedihan. Insya Allah. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, untuk membuatmu tak larut dalam kesedihan. Yang pertama, ingat pengendalinya adalah Allah. Yang kedua, ingat bahwa yang Allah sisakan untukmu dari kemudahan, dari hal-hal yang pantas membuatmu tersenyum jauh lebih banyak daripada hal yang membuatmu bersedih tersebut. Kemudian yang ketiga, kamu harus tahu, kamu harus yakin, kamu harus selalu percaya bahwa apapun yang Allah tentukan untukmu adalah yang terbaik. Bahkan semua penyebab kesedihanmu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan lebih banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Ini manusia yang kalau nggak dibikin gelap, kita tidak mudah bersyukur atas terang. Betul? Kalau nggak dikasih sakit, kita ini bukan orang yang mudah untuk mensyukuri kesehatan. Betul? Makanya sama Allah kemudian kita dikasih sakit-sakit tersebut, kita dikasih hal-hal yang tidak mengenakan tersebut untuk membuat kita lebih mudah mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan semua jenis kepedihan, kesedihan yang datang dalam kehidupan kita itu tuh semacam gini. Ini ucapan saya. Kamu pergi ke dokter nggak kalau kamu sakit? Sama dokter pernah nggak kamu dikasih es kelapa, disuguhin sate? Begitu kamu masuk dokter, oh lagi sakit ya, apa nih?
oh demam, oh batuk, oh ini, oh itu, perutnya nih lihat. Udah kalau gitu nih silakan kita rendam, es krim, udah ada red forest, nah makan. Salah. Nggak itu betul sering sekali. Kamu kalau pergi kepada yang tahu, kalau kamu perginya kepada yang tahu, kamu sakit kamu pergi ke dokter. Kenapa kamu pergi ke dokter? Karena kamu tahu bahwa dokter tahu apa yang sedang terjadi pada dirimu. Sama dokter mesti periksa, oh maaf ya, saya harus suntik, maaf ya, ya Pak, disuntik kamu, sakit rumah sakit, sakit. Habis itu kamu dikasih obat, nah sekarang minum ini, sekarang kasih air. Kamu minum, ada nggak yang tadi yang itu kasih minuman? Pahit dong, saya punya yang manis aja dong. Nah, kita udah tahu yang dikasih si bapak pahit. Begitu kita dikasih pahit, teman-teman saudara sekalian semuanya. Ada nggak kita kemudian mencaci maki dokter? Dokter ini gimana sih? Saya lagi sakit disuruh minum pahit pula, saya disuntik pula. Astagfirullah, boleh kamu dokter sama saya. Kamu tidak menghargai orang sakit, sudah sakit kayak begini nih, malah kamu kasih sakit pula. Nggak ada. Yang ada kita malah, makasih ya dok ya, saya harus bayar berapa dok? Kamu bayar pula yang sudah menyakitimu. Kenapa kamu tidak bisa bersikap seperti itu kepada Allah? Semua sakit yang Allah berikan, semua pedih yang Allah berikan untuk menyehatkanmu teman-teman, untuk menaikkan keimananmu teman-teman, untuk menaikkan nilaimu di hadapan Allah teman-teman saudara sekalian. Jika semua hal yang menyenangkan datang dalam kehidupanmu hanya itu aja, dari mana kamu tahu rasanya bersabar? Gimana kamu tahu rasanya bersyukur kemudian? Gimana kamu tahu mempelajari begitu banyak hal yang seharusnya menaikkan derajat kita di sisi Allah SWT? Sebab hanya lautan yang penuh gelombang dan badai yang akan melahirkan pelayar-pelayar yang handal. Semakin tinggi kesusahannya, semakin tinggi pula nilaimu. Kan pohon semakin tinggi, guncangannya kan semakin keras, semakin kencang. Kalau kamu nggak mau kena guncangan, kamu udah nggak usah di pohon tinggi. Jadi apa dong? Nggak kena angin sih, tapi kena injek kaki orang. Jadi teman-teman seribu sekalian, kuatlah. Sebab semua kepedihan yang Allah berikan sejatinya untuk menaikkan. Kita semua sakit, kita semua ini kesakitan. Hati kita ini perlu diobati. Kita semua merasa diri kita lebih hebat, kita merasa diri kita punya nilai, kita merasa sulit untuk menjadikan diri kita disayang hanyalah hamba Allah. Saya ini nggak punya nilai apa-apa, padahal Allah tak akan masuk surga. Orang yang lihatnya terdapat sedikit darah dari kesombongan. Kita resmikan sedikit darah yang kita punya. Begitu banyaknya kita punya perasaan, mungkin kita lebih baik dari simpulan-simpulan, bahkan mungkin kita merasa saya adalah orang terbaik di Padang. Kalau tidak malah seluruh Indonesia. Orang sekarang tuh ya pada ahli maksiat, ibu itu tuh padahal suka pergi pengajian loh. Tapi kenapa kelakuannya kayak begitu? Mending kayak saya. Begitu mudahnya kita ini mengikuti perasaan hati kita seperti itu. Karena memang badan kita ini, hati kita ini masih punya banyak penyakit-penyakitnya. Untuk itulah Allah kemudian bikin kita sakit, kita sulit, kita ditinggalin orang, kita difitnah orang, kita dikata-katain orang. Kamu jangan kemudian merasa ya Allah, tolong kamu pada saya ya Allah, padahal saya sudah sulit, kenapa saya dikasih sakit? Tahu, tidak ngerti lah diobatin. Kamu punya sakit, kamu harus diobatin. Sama kayak kamu datang ke dokter. Jadi, sebab kamu tuh gak bisa datang ke dokter dok. Saya lagi sakit, keluhan bapak-bapak, saya punya kesombongan di hati saya. Saya suka gampang wujud, gampang lihat, gampang super mau orang tua.
tolong sembuhkan saya. Gak bisa, gak ada formulanya. Kalau agak bersih beli dari penduduk, gak ada formulanya. Siapa yang kemudian memberikan kesembuhan tersebut kepada kita? Biar kamu tahu kamu bukan sesiapa. Hari ini kamu harus tahu kamu bukan sesiapa. Kalau semua yang terjadi dalam hidup hari-hari bersih seperti yang dia mau, dia tidak akan mengerti makna penghambaan kepada Allah. Dia tidak akan paham makna keimanan yang sesungguhnya kepada Allah. Dia tidak akan paham makna yang sesungguhnya dari innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka Allah memberikan kepada hamba hal-hal yang membuat dia harus menyatukan air matanya. Maka Allah memberikan kepada hamba hal-hal yang akan membuat dia tersungkur, merasa dirinya begitu hina, merasa dirinya begitu tidak berdaya, merasa dirinya begitu lemah, sehingga dia paham menghadap syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang terjadi dalam hidupmu, kawan-kawan sekalian. Jangan pernah sungkan sama Allah atas segala kesedihan-kesedihan yang datang dalam hidupmu. Allah yang paling tahu obat terbaik, formula paling mujarab untuk membersihkan diri, untuk menaikkan diri, untuk membuatmu naik kelas hingga kelak di hari akhirat surga layak bagimu. Jelas? Tidak hal itu, pegang untuk membuatmu tidak larut dalam kesedihan. Yang pertama, ingat pengendali hidup hanya satu, namanya Allah. Yang kedua, ingat yang Allah berikan dari yang gak enak satu berbanding dengan 100 bahkan 1000 hal-hal lain yang menyenangkan dalam kehidupan. Jangan hanya fokusmu kepada pintu yang tertutup membuatmu tidak melihat pada begitu banyak pintu yang terbuka. Yang ketiga, kamu harus tahu bahwa selain dokter yang ahli, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan kita. Maka setiap kali hal-hal tidak menyenangkan datang dalam kehidupan kita, ujian-ujian datang dalam kehidupan kita, sejatinya itu adalah berkah. Karena itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semacam obat, menyuntikkan obat-obatan, semacam dokter yang menyuntikkan obat-obatan kepadamu, memberikan vitamin-vitamin yang pahit dalam kehidupan kamu, menyarankan untuk jangan makan apa yang kamu inginkan. Seperti itulah kurang lebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hamba yang tercinta, menguji untuk menaikkan dia, memberi kesulitan untuk kemudian menaikkan levelnya hingga sekali lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai pelayan-pelayan tangguh yang telah melewati berbagai badai dan gelombang topan yang datang dalam kehidupan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang apabila datang ajal datang menjemput kita, dibisikkan di telinga kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang telah mengerti untuk apa yang diciptakan. Wahai pemilik jiwa yang tenang, yang selalu menghadirkan Tuhannya dalam segala keadaan. Wahai pemilik jiwa yang tenang, yang selalu ada Allah dalam lisannya, dalam pikirannya, dalam hatinya. Bercerita saat kembali kepada Tuhanmu, kalau dia kamu riba kepadanya, maafnya kamu berdua di bawahnya. Masuklah kamu, sebab kamu adalah kelompok hamba-hamba tercinta di sisiku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat mengamalkannya ila hadratin Nabi